Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang mau datang ibadah secara onsite, diwajibkan dulu nih untuk seat booking terlebih dahulu melalui NDC Apps. Dan ibadah online juga dapat diakses melalui YouTube channel NDC Youth. Untuk jadwal ibadah NDC Youth minggu depan, NDC Youth Central Park akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di Apple Tower lantai 8. Dan ibadah NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui scan QR yang ada di layar ini. Pembayaran dapat melalui mobile banking, OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Sekian untuk news minggu ini. Stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, gimana teman-teman kabarnya? Aku selalu berharap kalau teman-teman bisa dalam keadaan yang baik-baik aja. Dan terlepas dari apapun yang kita alami saat ini, aku selalu berharap kalau teman-teman pun akan selalu ingat kalau Tuhan Yesus menyertai setiap kita, amin. Yuk teman-teman, sebentar lagi kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, dan sebelum itu aku mau ajak kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang gak ada habisnya Bapa. Kami telah melihat kebaikan Tuhan dalam setiap hari kami, seminggu kami telah Tuhan sertai Bapa. Dan Tuhan, kalau sebentar kami mau menyembah Tuhan, kami rindu Tuhan, kami boleh memberikan terbaik melalui penyembahan kami Tuhan. Berikan kami hati yang mau menyembah Tuhan Bapa, dan melalui penyembahan kami rindu nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang berkati ibadah ini Bapa, kami mau serahkan penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Hanya dalam nama Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan. Grace, glorious grace, grace, glorious grace.
Engkau akan mengangkat kami kembali Tuhan. Yes Jesus, You have removed my shame. You take me as I am. You call me justified. Now I am covered by Your grace. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada sore hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur karena Engkau baik dalam hidup kami. In every seasons, Engkau luar biasa, Engkau menyertai kami. Walaupun masalah kami mungkin belum berakhir, tetapi kami ingin nyatakan kalau Engkau baik. Di balik masalah kami, di situ ada perkenan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga rindu untuk sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau urapi setiap kami yang mendengarkan, urapi hamba-Mu juga, supaya firman-Mu boleh benar-benar mengubahkan hidup kami. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita. Haleluya. Amin. Alright, NDC Youth, welcome back to NDC Youth online service. Gak pernah capek-capeknya, I would like to encourage kita semua, untuk lu semua yang mungkin berdomisili di Jakarta, khususnya Jakarta Barat, bisa ikut yang di CP di Central Park yang jam 4 Sabtu. Dan kalau yang domisilinya daerah Alam Sutra dan BSD sekitarnya, hari Minggu jam 11 di NDC Living World. Ya, kenapa? Beda guys. Habis itu ada circle juga dan lain sebagainya. Oke guys, jadi throughout this month kita akan belajar, dan kita sudah belajar mengenai kemerdekaan. Dan di minggu yang terakhir aku akan bawakan firman Tuhan yang aku beri judul kemerdekaan yang sejati. Ya, kemerdekaan yang sejati atau true liberty. We are free to do everything that we want ya. Kita bebas untuk melakukan apapun yang kita mau. Kita bebas untuk nongkrong sama teman-teman kita. Kita bebas juga untuk berpacaran. Kita bebas untuk melakukan banyak hal. Kita punya free will dalam dunia ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah doing everything that we want, melakukan semua yang kita mau, melakukan semua yang kita bisa, melakukan apapun yang kita mau, the question is, apakah itu yang dimaksud dengan kemerdekaan? Ya, bebas melakukan semua yang kita inginkan. Apakah itu definisi dari kebebasan itu sendiri? Ya, let's go back to the Bible. Apa yang Alkitab katakan tentang hal ini? Apa yang iman kita percaya tentang hal ini? Ya, Galatia 5 ayat 24. Firman Tuhan berkata begini, NDC Youth. Orang yang telah merdeka, bebas nih. Orang yang telah merdeka dan menjadi milik Kristus, Yesus, adalah mereka yang telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekali lagi NDC Youth, ya. Ini definisi kemerdekaan yang dipercaya, yang kita percaya, yang kita imani sebagai orang Kristen. Sekali lagi, orang yang telah merdeka, dibebaskan, bebas melakukan apa yang mereka inginkan, dan menjadi milik Kristus Yesus adalah mereka yang telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya apa? Yes, you are free to do anything you want. Kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau. Kamu bebas to do anything, everything. Tetapi di dalam Galatia dikatakan yang telah merdeka dan telah menjadi milik Kristus adalah mereka yang telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya dalam kemerdekaan kita juga ada limitnya. Di dalam free will kita juga ada limitnya. Dan firman Tuhan udah jelas ngasih limitnya apa? Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Dan luar biasanya NDC Youth, kita juga mau belajar tentang kemerdekaan yang sejati lewat surat Paulus kepada jemaat Roma yang tercatat dalam Roma 6 ayat 15 sampai 23 tentang makna kemerdekaan yang sejati dalam Yesus. Ya. Yang pertama NDC Youth, kemerdekaan yang sejati, ya, yang menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan dari perbudakan dosa. Udah sering kita dengar,
udah dibawain juga mungkin beberapa minggu yang lalu. Cuman tetap harus saya sampaikan karena surat Paulus kepada Roma, kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan dari perbudakan dosa, bukannya merdeka untuk melakukan semua dosa. Jadi harus dibalik tuh Endisius. Kemerdekaan dari perbudakan dosa, bukan karena kita bebas, bukan karena kita merdeka, kita melakukan semua dosa yang kita inginkan. Ya. Dan penting untuk kita pahami Endisius, kalau manusia itu tidak bisa memerdekakan dirinya sendiri. Kemerdekaan sejati hanya didapat dalam penebusan Yesus di atas kayu salib. Artinya apa? Kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan itu is given to you. Itu diberikan kepadamu. Lewat apa? Lewat penebusan Yesus di atas kayu salib. Artinya apa? Kita sudah bukan miliknya dosa lagi. Kita sudah bukan di bawahnya maut lagi. Cuman kita ditebus oleh Yesus di atas kayu salib dan kita miliknya Tuhan. Ya. Dan setelah kita menjadi miliknya Tuhan, you are free. Ya, kita bebas, tapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu seenak jidatmu. Tetapi kemerdekaan sejati adalah merdeka dari perbudakan dosa. Roma 6 ayat 18-23. Dikatakan demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Kita nggak kenal kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sangat jelas dikatakan di sini Endisius, dikatakan begini, waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, gak ngerti kebenaran. Dan buah apa yang kamu petik daripadanya? Buah apa yang kita petik ketika kita hidup dalam dosa? Buah apa? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Maybe you are happy for a moment, for a brief moment. Kamu mungkin happy, kamu mungkin senang for a brief moment. Tetapi firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Happy-nya sejenak, di belakangnya kematian, bos. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba Allah, kita ditebus menjadi hamba Allah, kemiliknya Tuhan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, sehingga at the end adalah hidup yang kekal. Merdeka dari hamba dosa menjadi hamba Allah kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan dan pada akhirnya hidup yang kekal. Gitu ya, ini sih ya. Jadi yang ingin saya sampaikan, ingin gue sampaikan adalah kita nih udah merdeka nih. Maksudnya apa? Udah is given to you, udah dikasih, udah ditebus. Kita miliknya Tuhan, kita udah merdeka. Ya, nggak ada belenggu. Kalau ada yang bilang, kok aku masih nggak bisa, aku masih belum bisa stop menonton pornografi, aku masih belum bisa stop dari yang namanya masturbasi, aku nggak bisa dari yang merokok dan lain sebagainya. Udah dimerdekakan dari setiap belenggu. Udah merdeka dari setiap belenggu dosa. Jeratan dosa, bahkan maut udah dikalahkan. Pertanyaannya mau atau enggak? Ya. Jangan sampai kita dibelenggu oleh dosa. Kita harus tahu siapa diri kita. Ya, kita sudah miliknya Tuhan. Yang kedua, kemerdekaan yang sejati adalah dimerdekakan dari perbudakan hukum Taurat. Kenapa ini penting? Karena pada zaman Perjanjian Lama, untuk kita bisa menghapus dosa kita, untuk kita bisa selamat bahkan, kita itu harus kasih kita harus sembelih domba, kita harus sembelih binatang-binatang. Untuk apa? Supaya kita bisa menghapus dosa kita. Ya. Dan
Yang Yesus lakukan di kayu salib itu sudah membuat kita dimerdekakan dari perbudakan hukum Taurat, Endisius. Bahkan dikatakan dalam Roma 7 ayat 5-6 firman Tuhan berkata, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jangan sampai salah guys. Hukum Taurat itu bagus, maksudnya hormati ayah ibumu, kasihlah Tuhan samamu dan lain sebagainya, itu bagus. Cuman ada banyak oknum-oknum yang akhirnya berdosa karena mengambil keuntungan ya dari kepintarannya dalam hukum Taurat gitu ya. Jadi dikatakan dirangsang oleh hukum Taurat, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat gitu ya. Intinya apa? Ya aku mau sampaikan. Jadi kita udah gak perlu tuh menyembelih domba, menyembelih lembu lagi. Kenapa? Karena kita udah merdeka dari situ. Ya. Bahkan Endisius, ini penting nih untuk kita tahu nih. Ada banyak dari kita yang masih percaya kalau kita mau selamat, masih ada dalam tanda kutip ya, tahayul yang kita percaya. Ya. Ini nggak ngomongin keselamatan nih, nggak ngomongin perbudakan hukum Taurat sebagai suatu sistem keselamatan. Cuman ini lebih dari itu lagi. Aku ingin kita menyimpang sedikit. Ada banyak dari kita yang percaya tahayul, percaya yang sering lewat di TikTok apa zodiak. Ya buat seru-seruan aja, Cuman kalau itu menjadi parametermu, something wrong. Ya. Kita masih percaya tahayul, percaya kalau kita nggak mendoakan, takut salah ngomong saya, mendoakan ini itu nanti nggak selamat lah atau apa sebagainya. Kristus itu telah meruntuhkan penghalang-penghalang loh yang diciptakan oleh ras, gender, budaya, seremonial, perbudakan prasangka, tahayul, gitu sebagainya ya. Jadi merdeka yang sebenarnya itu adalah merdeka dari perbudakan hukum Taurat / kalau saya mau menyimpang sedikit / tahayul / budaya yang kita percaya dari kecil. Jadi kita udah merdeka dari itu semua. Yang ketiga, yang terakhir, merdeka, makna kemerdekaan sejati adalah kita dimerdekakan untuk hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan baik. Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kemerdekaan tidak hanya berarti merdeka dari dosa, ya, merdeka dari maut dan lain sebagainya. Tetapi kemerdekaan yang sejati itu juga harus diisi dan dimaknai dengan sikap, dengan tindakan yang benar, yang kudus, yang mulia. Jadi kemerdekaan yang sejati adalah dimerdekakan untuk hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan yang baik. Sekali lagi Endisius, kita nggak hanya dilepaskan dari dosa, nggak dilepaskan dari maut, tetapi kita mau isi kemerdekaan kita mau isi free will kita, diisi dengan sikap tindakan yang benar, kudus, mulia, yang kelihatan dari buahnya. Buahnya apa? Kita punya perspektif yang positif, kita punya perkataan yang positif, kita memuliakan Tuhan dan orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Ya, jadi ini adalah makna kemerdekaan yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena firman Tuhan hari ini sudah mengingatkan kita semua akan kemerdekaan itu. Aku berdoa Tuhan supaya kami gak asal-asalan dalam menghidupi kemerdekaan kami, tapi kami mau serius, kami mau berpegang teguh kepada iman yang kami percaya, yaitu firman Tuhan. Iman kami kepadamu Yesus lewat firman Tuhan. Dan kami juga ingin melakukan perbuatan baik dalam hidup kami, menggunakan kemerdekaan kami untuk melayanimu, untuk serius kepadamu, untuk membanggakan Engkau Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk bisa lepas. Bahkan kami sudah lepas karena penebusan di atas kayu salib. Tapi biar kami mau, kami punya kedisiplinan,
Kami punya kemauan untuk lepas dari semua belenggu dosa kami. Dan pada akhirnya, our aim is untuk kami boleh hidup kekal bersama dengan Engkau. Kami mau akhiri ibadah youth pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. See you next week. God bless you all.